Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya tadi minta ke Jamil bacakan puisi. Mudah-mudahan nanti berkenan sebagai penguat ruhiyah kita juga. Tetapi di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait kemerdekaan Indonesia dan umat Islam. Apa yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan sesuatu yang sungguh-sungguh akan kita jalani dan kita yakini. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan atau roadmap kemenangan dan kebangkitan Indonesia dan hadiah besar dari umat Islam insya Allah. Hakikat merdeka bagi orang beriman sesungguhnya adalah kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan berekspresi dan bertindak menurut ilmu dan akal sehatnya. Inilah yang sebetulnya menjadi fondasi pijakan kebangkitan sebuah umat yang ingin merdeka itu. Merdeka bukanlah kebebasan berekspresi sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu, tidak. Merdeka adalah bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan kita yang mulia dan didasari oleh akal kita yang sempurna. Itulah merdeka. Namun belakangan banyak ketidaklaziman yang kita anggap lazim. Ketidakmanusiawian yang kita anggap sebuah kebiasaan. Bahkan lebih dari itu, kejahatan demi kejahatan atas nama kekuasaan yang membuat akhirnya kita kembali tidak merdeka lagi. Sebut saja kejahatan korupsi, kejahatan sandera politik, kejahatan ancam-mengancam, fitnah lewat hoax di media sosial, pencemaran nama baik, akhlak-akhlak tak terpuji, yang kemudian muncullah perilaku-perilaku politik, perilaku-perilaku hukum, perilaku-perilaku sosial yang sudah keluar dari ranah keilmuan yang mulia dan akal yang sehat. Karenanya dari penjelasan para asatidz tadi saya kira sudah sangat detail. Saya cuma tinggal menyimpulkan bahwa jika ingin menjadi manusia merdeka sesungguhnya, bertindaklah berdasarkan ilmu. Berdasarkan akalmu yang sempurna. Dan tidak ada yang bisa memandumu kecuali qala Allah wa qala Rasulullah. Karena ilmu sesungguhnya adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Dan akal kita semua akan sempurna jika dibimbing oleh qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya setiap langkah gerak kita dalam membangun Indonesia ini harus betul-betul didasari oleh ilmu dan akal sehat kita. Namun itu saja tidak cukup. Amat sangat tidak cukup jika kita hanya mengandalkan ilmu dan akal sehat kita. Kita butuh sosok. Sosok yang kita teladani adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia, di tengah dinamika beragama, saya sangat menganjurkan umat Islam untuk pegang kuat prinsip apa yang dipegang oleh Ibrahim alaihissalam yang kemudian diteruskan oleh Muhammad SAW. Bagi saya, Indonesia yang di tengah persimpangannya, Indonesia yang di tengah kebangkitannya, siapapun aktivis, siapapun pekerja Islam, ikuti saya. Pegang betul ayat ini dan insya Allah kita akan menjadi orang yang lurus dan sesungguhnya merdeka. Ustaz Haikal tadi menggambarkanmu jadi pengikut Fir'aun atau pengikut Musa, pengikut Namrud atau pengikut Ibrahim. Pegang ayat yang saya bacakan ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Muhammad, katakanlah bahwa Tuhanku telah memberikan petunjuk kepada aku. Hadani Rabbi ila siratal mustaqim. Kita sudah punya ideologi, kita sudah punya pandangan hidup, kita sudah punya tracking untuk kita jalani. Jangan pernah berubah. Apapun posisimu, bagaimanapun kondisimu, apapun profesimu, seperti apapun tantangan yang sedang kau hadapi, katakan innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Saya ingat, ini sebetulnya ayat yang dipegang teguh oleh para pendiri negeri ini. Saya baca ini dari bukunya M. Natsir. Disinilah persimpangan yang membedakan Muslim sejati yang betul-betul berkebangsaan dan orang-orang kebangsaan yang sudah copot dari Islamnya. Di sini persimpangannya. Mana Muslim yang tidak pernah tinggalkan Islamnya dengan nasionalis yang sudah kehilangan ideologinya. Katakan, Qul innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman. Petunjuk Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus, dan ini adalah agama yang tegak lurus, tidak akan pernah bengkok selamanya. La iwaja fih, hanifan musliman. Tahu agama Hanif itu? Kalau ada orang yang memilih cenderung bergabung dengan Namrud, tetap berpegang pada agamanya, itu yang sudah tidak Hanif lagi. Ingin tetap beragama Muhammad, tapi juga takut dengan tekanan Abu Jahal dan Abu Lahab, itu sudah tidak Hanif lagi. Hanif apa artinya? Hanifan muslimat. Tidak condong pada kesesatan, bukan sekedar lurus. Tidak punya sedikit pun kecenderungan untuk condong kepada kesesatan. Musliman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar ideologi seorang Islam dalam kondisi tantangan ideologi apapun yang sedang dihadapinya hari ini. Saya ingin katakan, banyak tokoh-tokoh bangsa yang mengaku Muslim, sholat, puasa, umroh berulang-ulang, haji, tapi sudah copot. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu dasar ideologinya. Ibarat gunung es 2/3-nya itu. Lalu perilakunya seperti apa orang merdeka? Pemimpin yang merdeka, kebangsaan yang merdeka, nasionalis yang merdeka, tetapi tidak copot akidahnya, seperti gunung es yang 2/3 daripada pondasinya tetap ada di dasar laut. Dan kemudian bagaimana perilakunya? Perilakunya adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu perilakunya. Salatku, nusukku,
digabungkan antara salat dengan kurban. Salat mewakili semua bentuk ibadah-ibadah yang bersifat ritual. Berkurban mewakili semua bentuk aktivitas sosial. Dua ibadah dijadikan satu. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat lalu sembelihlah unta. Nahar itu artinya bukannya menyembelih ayam, bukan menyembelih kambing. Kata-kata zabah itu bisa untuk semua hewan. Karenanya hewan kurban bisa disebut zabiha, tapi nahar sebuah metode penyembelihan khusus untuk unta. Ibadah sosial umat Islam harus dengan yang terbaik. Dan hebatnya bimbingan surah ini dipertegas. La syarikalah. Sekali lagi. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inilah sebetulnya dasar ideologi semua gerakan umat Islam. Inilah sebetulnya, kalau Anda ingin bertanya bagaimana caranya Ustaz agar saya bisa menjadi penegak agama Allah, aktivis yang berpegang pada ideologi Islam, dan saya tetap bisa menghadapi tantangan apapun di tengah goncangan apapun, katakan la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, kata Ibrahim. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini kemerdekaan ideologi yang sesungguhnya, yang membuat kita akan bertindak sesuai dengan ilmu dan akal kita yang sempurna. Tapi ada satu lagi yang harus dijadikan pegangan. Wa bidzalika umirtu. Untuk yang seperti ini aku diperintah. Aku beragama bukan dengan rekayasa akalku. Di sini banyak yang terpelanting, yang nasionalis hilang sudah, yang kebangsaan lantak sudah. Kalau sudah seperti ini cara berpikir para pemimpin, inilah yang sebetulnya menjadi penyebab datangnya bala dan musibah. Wa bidzalika umirtu. Beragama itu, berideologi itu mengikuti perintah. Perintah siapa? Allah dan Rasulnya. Beragama itu bukan soal improvisasi, bukan bagaimana caranya akal menerima atau tidak menerima. Wa bidzalika umirtu. Menjadi seorang pemimpin agama harus berpegang teguh pada prinsip ini. Dan pemimpin-pemimpin yang akan bisa menyelamatkan kita adalah pemimpin-pemimpin yang punya dasar ideologi seperti ini. Wa bidzalika umirtu. Dan Ibrahim lebih dari itu. Kalau kita paling levelnya wa ana minal muslimin, begitu kan? Wa ana minal muslimin. Ibrahim tidak. Wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama untuk serahkan diriku sepenuhnya, untuk diatur, untuk diperintah sesuai dengan titah ilahiyah. Inilah hakikat merdeka itu. Ikhwani wa akhwati fillah, sekarang kita berada di persimpangan yang sangat tajam. Pertarungan kelihatannya bukan lagi soal nasionalis religius. Persimpangan kita kelihatannya antara Islam dan kebangsaan. An-Natsir bilang, tidak usah menutup mata bahwa memang terkadang kita harus berpahit-pahit. Harus berani mengatakan berpahit-pahit. Di tengah perbedaan cara pandang dan dasar ideologi kita, nggak apa-apa berpahit-pahit daripada kita harus bermunafik. Tapi kita sepakat untuk berada dalam satu bingkai kebinekaan. Tapi tetap ada garis merah yang memisahkan kita, dan garis itu adalah lakum dinukum waliyadin. Tidak usah dipaksa-paksakan. Semua harus sama.
Karena kita tidak diciptakan untuk selalu sama. Saudaraku, Allah yang mau kita berbeda. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Adalah sunnah kauniyah. Kita itu menjadi fitnah bagi yang lain. Ini maunya Allah, kita berbeda. Mustahil kita bersatu terus, mustahil. Bayangkan, nususun mukhtalifah wa uqulun mutafarriqah. Teksnya kadang multi interpretasi. Cara berpikir kita pun berbeda-beda. Ada anak SOS barangkali kalau di SMU, ada anak IPA yang cara berpikirnya berbeda. Sementara kadang memahami teks pun berbeda. Tapi percayalah, agama bukan musuh kebangsaan. Dan kebangsaan bukan pula musuh agama. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ayyi syai' lita'arafu. Walakin inna akramakum indallahi atqakum. Orang Islam itu sudah punya tracking yang sangat konkret. Dalam konsep kebangsaan kita, kita harus akui bahwa harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Tapi yang nggak punya tracking mau kelamin ketiga. Nggak cukup hanya dengan kelamin laki dan. Nah ini yang gila pertama ini. Di dalam Al-Quran, syu'uban, berbangsa-bangsa. Tapi ada yang tidak siap untuk berbangsa-bangsa. Dipaksa semua harus demokrasi seperti yang mereka mau tafsirnya. Liberal pula. Kacau seperti ini. Sebentar. Ada seorang penulis barat mengatakan tentang konsep twins toleration. Twins toleration namanya. Toleransi itu harus dari kedua belah pihak. Agama sudah sangat toleran pada demokrasi. Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi sudah toleran kepada agama? Umat Islam di Indonesia terbesar dan sudah siap berdemokrasi. Dalam konsep demokrasi harusnya yang mayoritas mendapatkan tempat untuk mendapatkan sesuai dengan porsinya secara adil. Bahkan umat Islam di Indonesia sudah menyerahkan hukum negara bukan dengan hukum Islam, betul? Biarkanlah hukum demokrasi yang ada di depan, betul? Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi sudah toleran dengan Islam? Di sini persoalannya. Muncullah kata-kata fitnah intoleran terhadap umat Islam. Ini sebabnya kenapa muncul ada istilah anti kebinekaan terhadap Islam. Ada istilah anti NKRI terhadap umat Islam. Karena mereka gagal. Atas nama demokrasi tidak mampu bertoleransi terhadap agama. Padahal agama sudah sangat toleran pada demokrasi. Dan sebetulnya ini sudah ada trackingnya. Syu'uban, kita sudah akui perbedaan itu. Wa qabail, bersuku-suku. Sudahlah. Kita terlahir sudah sepakat untuk tidak sepakat. Tapi ada yang tidak bisa dipisahkan antara Indonesia dengan orang Priangan. Ada yang tidak bisa dipisahkan antara Indonesia dengan kekuatan Jawa Barat. Menguasai Jawa Barat berarti menguasai Indonesia. Menang di Jawa Barat berarti menang di Indonesia. Dan Islam insya Allah bangkit dari Jawa Barat untuk Indonesia. Dan dari Jawa Barat untuk dunia. Takbir. Cari pemimpin yang siap bela Islam. Setuju? Cari pemimpin yang siap bela Quran. Setuju? Takbir.
Karenanya setelah ini Jawa Barat harus berhati-hati. Anda sekarang menjadi titik pusat rebutan kekuatan. Anda sekarang menjadi pusat bancakan yang ingin serakah pada kekuasaan. Saya mau tanya kepada masyarakat Jawa Barat, relakah Anda menjadi kue yang diperebutkan dan dicabik-cabik begitu saja? Relakah Anda Jawa Barat yang sekarang kata Ketua MPR RI, anggota DPR RI dari Jawa Barat itu 40% non-muslim? Kumaha iya? Kok bisa seperti ini? Berarti ada yang salah. Coba lihat. Ada yang mengatakan begini, Ustaz, kalau Ustaz mau naik pesawat, apakah Ustaz tanya dulu pilotnya? Apa agama pilotnya? Tidak usahlah pilih pemimpin berdasarkan agama. Gue jitak juga loh kan gitu. Gemes gue. Tapi kasihan lah, gak usah dijitak, dicium aja. Sampai ompong giginya yang di dalam gitu. Bedalah. Umat Islam itu dalam menjalani hidup ada perintahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekatmu. Kalau teman dekat saja tidak boleh, apalagi pemimpin kamu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kamu, padahal ada yang beriman. Terus kalau dia bertobat, seleksi dulu dengan 4 jurus, 4 langkah. Sudah bertobat belum? Buktinya sudah bertobat? Ya kayak Ibrahim. Penggal semua kepala patung itu kalau memang sudah bertobat. Betul? Jangan tiba-tiba bertobat hanya modal cium tangan kiai. Kiai dikasih tanah pesantren. Oh berarti sudah? Kumaha ya? Sudah bertobat belum? Yang disebut bertobat bagaimana? Ya harus betul-betul mengikhlaskan penghambaan kepada Allah, mengikhlaskan dalam beragama kepada Allah. Tidak boleh dicampur adukkan. Jawa Barat siap memilih pemimpin yang bela Islam. Jawa Barat yang kemarin membangkitkan semangat bela Islam di Monas itu. Saya jadi ingat ketika zaman PKI berkuasa dulu. Siliwangi yang jalan kaki dari Surabaya sampai ke Yogyakarta. Dan dibuktikan oleh orang-orang Jawa Barat. Letupan dari Ciamis, tapi Garut, Tasikmalaya, Kota Bandung jalan kaki sampai Jakarta. Goncang Indonesia. Sehingga yang dari Sumatera yang tadinya ditahan di tengah jalan, malu juga kalau mengeluh, terpaksa jalan kaki juga. Takbir. Jadi setelah ini, masyarakat Jawa Barat bangun. Bangun dan Anda sekarang sedang menjadi target, menjadi sasaran. Tapi pada saat yang sama, kalau Anda bangkit, Andalah penentu Indonesia. Dan insya Allah, di tangan orang-orang Priangan ini, di tangan orang-orang Sunda ini, dari tanah Pasundan ini, sebagaimana sejarah sudah mengukir, insya Allah Islam dan kekuatan Islam akan bangkit dari Indonesia untuk dunia. Takbir! Semoga Allah selamatkan kita semua, dan semoga Allah limpahkan rahmah dan barokahnya kepada Jawa Barat. Dan semoga kita menjadi bagian dari saksi sejarah yang ikut mengerahkan kekuatan baru, yaitu kekuatan keadilan dan kekuatan kebangsaan kita untuk menjadikan Indonesia tegak di mata dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.